Ketika tiga pemain luar negeri datang, arah angin timnas U22 berubah total. Kedatangan tiga pemain yang berumput di luar negeri, Marcelino Ferdinand, Tim Gaypens, dan Adrian Wibowo, bukan sekadar kabar biasa. Ini seperti gelombang besar yang datang tiba-tiba dan mengubah seluruh peta kekuatan timnas Indonesia U22. Para pemain yang selama ini merasa aman dalam skuad, tiba-tiba merasakan tekanan tak kasat mata. Kompetisi yang tadinya stabil, mendadak berubah bagaikan arena perang tanpa suara. Semua orang tahu bahwa pelatih tidak akan mempertahankan komposisi lama ketika kualitas tiga pemain abroad ini jauh di atas rata-rata pemain lokal. Persaingan langsung memanas, dan beberapa nama sadar bahwa mereka mungkin sudah berada di ujung tanduk. Kehadiran mereka bukan hanya membawa keunggulan teknik, tetapi juga mentalitas profesional yang selama ini menjadi kekurangan di timnas kelompok usia. Tiba-tiba, semua posisi krusial terasa padat dan menyesakan. Satu keputusan pelatih kelak dapat mengangkat harapan seseorang, namun di saat bersamaan memutus mimpi pemain lainnya. Marcelino Ferdinand, sang pengubah ritme yang menggerus peluang gelandang lain. Marcelino bukan sekadar pemain, ia adalah ritme baru. Kehadirannya otomatis menggeser struktur lini tengah. Gelandang lain merasakan tekanan paling besar karena posisi yang ia isi adalah salah satu role dengan kompetisi tertinggi. Dribble tajam, visi bermain kelas Eropa, serta keberaniannya menembus ruang sempit membuat pelatih melihatnya sebagai pusat kreativitas tim. Jika Marcelino masuk, setidaknya dua gelandang serang harus siap kehilangan tempat. Namanya adalah simbol era baru permainan cepat dan modern, sesuatu yang tidak dimiliki banyak gelandang lokal. Ketika TC berlangsung, performa Marcelino hampir pasti membuat pemain yang selama ini mengisi pos nomor 10 atau gelandang menyerang harus bekerja ekstra keras. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat nama mereka terlempar dari daftar final. Para pesaingnya pun tak bisa menutupi rasa cemas, sebab kualitas Marcelino terlalu mencolok untuk disampingkan. Tim Gaypens, gelandang box-to-box dengan standar Eropa yang mengguncang lini tengah. Kehadiran tim Gaypens adalah ancaman nyata bagi gelandang yang mengandalkan fisik atau stamina biasa-biasa saja. Pemain ini membawa gaya bermain box-to-box yang intens, cepat, dan modern. Ia mampu memulai serangan, mematahkan build-up lawan, dan melakukan transisi dalam hitungan detik, sesuatu yang jarang dimiliki gelandang lokal. Ketika Gaypens masuk, pelatih akan meninjau ulang seluruh bentuk struktur lini tengah. Siapa yang bisa menjaga ritme cepat, siapa yang bisa menahan bola, siapa yang bisa bertahan. Mereka yang lambat, kurang mobile, atau ragu mengambil keputusan, kemungkinan besar masuk daftar kandidat. Para gelandang yang sebelumnya dimainkan regular pun mulai merasakan tekanan luar biasa. Dalam latihan, mereka dipaksa menunjukkan intensitas 2 kali lipat agar tetap dianggap relevan. Persaingan di lini ini dipastikan menjadi paling sengit dalam sejarah timnas U22 beberapa tahun terakhir. Adrian Wibowo dan perubahan besar di lini sayap yang membuat banyak winger gelisah. Kecepatan, determinasi, dan kecerdasan tanpa bola milik Adrian Wibowo menjadikannya ancaman besar bagi para winger lokal. Posisi sayap selama ini adalah salah satu yang paling sering dirotasi pelatih, sehingga winger yang kontribusinya minim langsung menjadi kandidat terkuat untuk dicoret. Adrian memberi warna baru, pergerakan diagonal, pressing agresif, dan penempatan posisi yang matang. Hal ini membuat pelatih menuntut winger lainnya memainkan gaya serupa atau kehilangan tempat. Para pengisi pos sayap pun mulai berebut unjuk kualitas. Mereka harus mencetak gol, memberikan asis, dan membantu pertahanan jika ingin tetap bertahan. Tanpa kontribusi konkret, peluang mereka untuk lolos ke skuad final menipis drastis begitu nama Adrian resmi kembali ke Indonesia.
10 pemain yang paling tertekan, mereka yang selama ini hanya aman di TC. Tidak semua pemain di pemusatan latihan memiliki status kokoh. Beberapa nama masuk karena rotasi atau kebutuhan taktis sementara. Ketika 3 pemain abroad masuk, pemain kategori aman sementara inilah yang paling merasakan ancaman. Mereka harus bersaing bukan hanya dengan pemain selevel, tetapi dengan mereka yang punya pengalaman Eropa. Tanpa performa spektakuler, posisi mereka akan menjadi tumbal utama. Ada pemain yang dikenal sebagai pekerja keras tetapi kurang menonjol. Ada yang sering tampil bagus di klub tetapi performanya menurun di TC. Semua kini berada di bawah sorotan. Mereka harus menciptakan momen penting, gol, assist, atau tackle krusial agar nama mereka naik dalam daftar evaluasi pelatih. Tanpa itu, mereka hanya menunggu waktu sebelum dicoret diam-diam. Gelandang bertahan, posisi yang terlihat aman tapi sesungguhnya berada dalam bahaya senyap. Banyak yang mengira posisi gelandang bertahan aman karena bukan area utama Marcelino, Guy Pence, atau Adrian. Namun yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Ketika 2 gelandang kreatif sekaligus box-to-box masuk, pelatih ingin gelandang bertahan yang mampu memainkan bola lebih cepat, mampu menutup ruang, dan tidak hanya jadi pemutus serangan. Pemain yang lambat mengambil keputusan, sering salah posisi, atau tidak mampu membangun serangan dari belakang akan menjadi korban pertama. Persaingan di posisi ini pun menjadi sunyi namun sangat mematikan. Dalam latihan, pelatih memperhatikan detail, kapan mereka menutup ruang, kapan mereka naik, kapan mereka harus menahan diri. Mereka yang tidak memenuhi standar modern akan hilang dari daftar tanpa banyak penjelasan. Striker cadangan, korban tidak terduga akibat pergeseran pola serangan baru. Walaupun Adrian bukan striker tengah, kehadirannya akan mengubah aliran serangan. Pelatih kemungkinan memakai penyerang yang lebih mobile dan mendukung skema pressing tinggi. Akibatnya, striker cadangan yang mengandalkan postur atau bermain lambat menjadi terancam. Mereka harus membuktikan diri dalam uji coba dengan mencetak gol sebanyak mungkin atau minimal menciptakan peluang. Mereka yang tampil standar tanpa finishing mematikan hampir pasti masuk daftar pencoretan. Pelatih ingin lini depan yang lebih cair, lebih agresif, dan lebih cepat. Striker yang tidak bisa beradaptasi akan kalah bersaing dan kehilangan tempat. Fullback tidak aman. Sistem baru membutuhkan back sayap yang lebih menyerang. Masuknya pemain sayap dan gelandang kreatif berpengaruh sampai ke bek sayap. Pelatih kini membutuhkan fullback yang berani naik, cepat, dan mampu menjadi opsi serangan. Mereka yang bermain terlalu defensif atau sering salah timing naik turun akan menjadi pihak yang tersingkir. Dalam taktik modern, fullback adalah motor tambahan. Pelatih ingin pemain yang bisa menusuk, melakukan overlap, hingga melepaskan crossing presisi. Jika bek sayap yang ada saat ini tidak bisa memenuhi standar tersebut, mereka akan kehilangan tempat ketika evaluasi final dilakukan. Mentalitas jadi penentu. Pemain yang tidak siap bersaing akan gugur otomatis. Dalam timnas muda, kualitas teknik memang penting, tapi mentalitas adalah kunci. Pelatih ingin pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat menghadapi tekanan. Ketika 3 pemain abroad masuk, intensitas persaingan meningkat drastis. Pemain yang menunjukkan gestur negatif, kehilangan fokus, atau mudah menyerah saat kalah bersaing akan menjadi kandidat utama pencoretan. Mental juara, daya tahan tekanan, dan respon terhadap situasi sulit menjadi parameter yang sangat diperhatikan. Mereka yang tidak tahan kompetisi akan gugur bahkan sebelum pelatih mengumumkan daftar final. Pada akhirnya, 10 pemain harus pergi agar timnas U22 menjadi lebih kuat. Ketika daftar akhir skuad diumumkan, akan ada wajah-wajah kecewa. 10 pemain yang selama ini berjuang, bekerja keras, dan mengorbankan waktu harus rela pergi demi terbentuknya tim yang lebih kuat. Ini bukan sekedar soal siapa terbaik, tetapi siapa yang paling cocok dengan sistem, taktik, dan masa depan timnas. Pelatih harus memilih dengan kepala dingin, meski di balik itu banyak hati yang terluka. Bergabungnya Marcelino, tim Guy Pence, dan Adrian bukan hanya menambah kekuatan, tetapi menjadi simbol bahwa timnas U22 sedang menuju level lebih tinggi. Mereka yang gugur bukanlah pemain buruk, hanya belum cukup tepat untuk misi besar yang akan dijalankan. Drama ini akan terus menjadi bahasan publik hingga pengumuman resmi dikeluarkan.